الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah bisa bukan cara membaca ayat-ayat tersebut? Selanjutnya yaitu mat dan pembagiannya. Ini penting untuk kita ketahui karena di dalam membaca Al-Quran kita harus memahami mana bacaan yang harus dibaca panjang dan mana yang tidak. Apa sih pengertian mat itu? Mat secara bahasa artinya adalah panjang. Jadi semua bacaan dalam Al-Quran yang panjang itu mengandung hukum mat, yaitu memanjangkan bacaan menurut aturan yang tertentu dalam membaca Al-Quran, yang mana aturan ini terdapat pada ilmu tajwid. Nah, kemudian secara pembagiannya, bacaan mat itu ada dua. Ada mat asli atau disebut dengan mat tabi'i, dan ada mat turunan atau mat far'i atau mat cabang dari mat tabi'i. Nah, di sini mat far'inya terbagi menjadi 4. Yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, dan mat iwal. Kemudian mat turunan atau mat far'i ini sebenarnya ada 13 macam, banyak sekali ya. Namun kali ini hanya akan dipelajari 4 saja. Ya, ini tadi mat wajib, mat jaiz, mat arid, sama mat iwal. Baik, yang pertama yaitu mat tabi'i atau mat asli. Tabi'i artinya adalah watak. Jadi yang dimaksud dengan mat tabi'i di sini, bila seorang itu memiliki watak yang sehat, dia memahami tentang ilmu tajwid, maka pasti dia membaca mat tabi'i ini dengan benar dan tepat. Nah, disebut mat tabi'i atau mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif. Kemudian ada harokat kasrah diikuti ya sukun, dan ada harokat dhammah diikuti wawu sukun. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Jadi 1 alif itu disamakan dengan 2 harokat. Ya, ketukannya ada 2 ketukan. Baik, contohnya di sini ada lafaz ja. Ya, Bu Ismi hitung dengan tangan ini, coba perhatikan. Ja, ji, ju. Ya, jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 1 alif. Ya. Contoh yang lain, ba, bi, bu. Ya, ketukannya ada 2 ketukan, 2 harokat atau 1 alif. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh mat tabi'i yang lain. Nah, ini pada lafaz yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sering kita dengar ada orang yang membaca lebih dari itu panjangnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekali lagi Bu Ismi tegaskan, bila membaca mat tabi'i lebih dari 1 alif, maka hukumnya adalah makruh, ya, Allah tidak suka. Jadi berusahalah menempatkan bacaan mat tabi'i tepat 1 alif, ya, tidak lebih dari 1 alif. Nah, coba diulang sekali lagi ya. Cara menghitungnya ada 2 harokat atau 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya. Qul a'udzu, ya. Qul a'udzu. Lanjutannya. Fi jidiha, ha. Fi jidiha hablum min masad. Ya. 1 alif atau 2 harokat. Nah, coba kita terapkan ciri-cirinya mat tabi'i yang tadi, ya. Bila ada ini kasroh, setelah kasroh ada ya bersukun, ya, ya berharokat sukun. Kemudian setelah fathah ada alif. Nah, ini berarti kan ciri-cirinya mat tabi'i. Kemudian
Setelah harokat dhamma ada wawu sukun. A'udzu. Loh Bu, ini kok enggak ada tanda-tandanya. Nah, ini ada sebenarnya ya. Ini namanya fathah panjang ya, fathah panjang. Itu maksudnya bagaimana? Dia sama dengan kayak gini. Jadi sama dengan fathah yang diikuti dengan alif. Hanya saja ini penulisannya berupa fathah panjang. Ini hukumnya sama dengan fathah yang diikuti alif. Ini juga ya. Yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i atau mad cabang. Apa saja tadi? Ada 4 ya yang kita bahas sekarang. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lis sukun, sama mad badal. Ya. Yang pertama mad wajib muttasil. Pakai short ya, muttasil. Mad wajib muttasil ini disebut mad wajib muttasil bila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah, diikuti huruf hamzah dalam satu lafadz atau satu kata. Nah, cara membacanya wajib dibaca panjang 3 alif. Ya. Bacanya ada 3 alif. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Kalau tadi kan 1 alif sama dengan 2 harokat. Nah, kalau 3 alif berarti dikalikan 2 ya. Berarti ada 6 harokat. Nanti ketukannya juga ada 6 ya. Baik. Kata-kata wajib ya. Wajib, maka di sini namanya ada wajib muttasil. Dia harus dibaca lebih panjang dari mad tabi'i. Coba diperhatikan cara membacanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, perhatikan hitungannya Bu Ismi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Ya, sepanjang itu. Memang sepanjang itu. Jadi karena memang wajib lebih panjang dari mad tabi'i. Anak-anak, cara untuk kita membedakan dengan mad yang lain. Kalau mad wajib muttasil ini panjangnya bacaan panjangnya ada di satu kata. Ini ya, yuraun ini satu kata. Kemudian jaa juga satu kata. Jadi ada mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah dalam satu lafadz atau satu kata. Ini juga satu kata. Nah, nanti bisa dibedakan dengan mad yang kedua, mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil ini hampir sama dengan yang mad wajib muttasil, namun perbedaannya dia terdapat pada lafadz yang berbeda, terdapat pada 2 kata yang berbeda. Ya, contohnya ini. Wala antum ya, lanya itu sendiri, kemudian antumnya itu sendiri. Ya. Kemudian ma'budu, ma-nya itu sendiri, ma punya arti tidak, a'budu aku menyembah ya. Nah, ini juga sama. Inna ini satu kata sendiri, a'taina juga satu kata sendiri. Artinya perbedaannya mad jaiz ini dengan yang mad wajib sebelumnya tadi. Kalau mad wajib yang tadi itu satu kata, kalau mad jaiz munfasil ini dia lain kata. Jadi terdiri dari 2 kata yang berbeda. Cara membacanya ini 2,5 alif ya, 2,5 alif atau 5 harokat. Coba diperhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi ini 5 harokat atau 2,5. Yang selanjutnya, yang nomor 3 yaitu mad arid lis sukun. Apa sih mad arid lis sukun itu? Nah, jadi mad arid apabila terdapat mad tabi'i yang diikuti dengan waqaf, atau ada mad tabi'i yang terdapat di akhir ayat. Ya, cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif, 2 alif, atau 3 alif.
Kenapa Bu kok bisa beda-beda ini panjangnya? Ada yang 1 alif, 2 alif, 3 alif. Ini tergantung dari ritme atau tempo seseorang dalam membaca Al-Quran. Bila ada orang yang membaca Al-Quran dengan cepat, maka bisa menggunakan yang 1 alif. Bila sedang bisa menggunakan yang 2 alif, bisa menggunakan, bila lambat atau tartil bisa menggunakan 3 alif. Biasanya yang 3 alif ini dipakai oleh seorang qari'ah ya, atau qari, orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah, dengan qiraat itu ya. Ya, coba diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang 3 alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang 4 alif. Atau 1 alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ya. Nah, yang paling sedikit memanjangkannya adalah 1 alif atau sama dengan mad tabi'i. Ya, ciri-cirinya mad arid itu biasanya berada di akhir ayat, teman-teman. Ya, atau walaupun tidak di akhir ayat, ketika kalian nafasnya tidak kuat, kemudian kalian berhentikan, kalian wakafkan, itu juga bisa. Bila ada mad tabi'i di sini ya, kasroh diikuti ya sukun, kemudian dihentikan, berhenti. Nah ini wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, ababil. Mad tabi'i tapi harus berhenti karena dia diwakafkan. Maka ini disebut dengan mad arid lis sukun. Ya. Baik, yang selanjutnya mad iwad. Mad iwad itu bila ada huruf yang berharokat fathaten atau fathah tanwin terletak pada waqaf atau berhenti di akhir kalimat. Ya, cara membacanya adalah panjang 1 alif. Baik. Nah, ini contohnya. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Wal 'adiyati dhabha. 2 alif. Dua harokat atau 1 alif. Ya, biasanya ada yang orang yang tidak mengerti kemudian membacanya dengan inna ma'al usri yusran. Yusran ini karena dia diwakafkan, maka fathatannya diganti dengan alif sama dengan mad tabi'i panjangnya, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Ini juga tidak boleh dibaca dhabhan, tapi harus dibaca dhabha, ya, panjang 1 alif. Baik anak-anakku, semoga penjelasan yang tadi bisa dipahami. Bila ada kekurang pahaman bisa ditanyakan, bisa via Japri ataupun bisa via komen ya. Silakan, ini tugas yang perlu kalian selesaikan. Ini akumulasi dari tugas video sebelumnya. Mungkin itu yang bisa Bu Ismi sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.